Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari surat Yakobus bab 1 ayat 1 sampai 11. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput karena matahari terbit dengan panas yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat menarik dalam bacaan hari ini adalah, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Injil Markus bab 8 ayat 11. Karena tidak tahu, tidak yakin, tidak pasti, bimbang dan ragu, orang sering meminta dan mencari tanda, baik dari Tuhan atau dari kondisi alam sekitar. Misal mimpi, melempar koin, mendengarkan bunyi tokek, menghitung jumlah kelopak bunga, dan hal-hal lainnya. Semua itu adalah sarana untuk meyakinkan diri bahwa itu benar dan tepat. Orang-orang Farisi tertarik kepada Yesus. Yesus yang bukan ahli Taurat dan orang Farisi tiba-tiba muncul, memiliki murid, mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, namun murid-murid Yesus tidak.
orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membasuh tangan agar tidak najis sebelum makan, namun murid-murid Yesus tidak. Karena itu orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan meminta tanda dari sorga. Tanda dari sorga itu adalah penampakan dari langit yang terlihat dengan mata. Misalkan roti mana seperti zaman Musa, tanda pada matahari dan bulan seperti di masa Yosua, dan lain-lain. Yesus tidak mau memberikan tanda karena permintaan tanda ini menunjukkan tidak percaya dan bimbang. Seperti ada di surat Yakobus bab pertama ayat 6 sampai 7. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Suatu ketika saat masih kuliah, ada senior mengajak untuk ikut lomba lari 10 km di kampus. Dia ikut sebagai panitia. Saya berpikir, keluar uang, lelah lari, tidak mungkin menang, rugi. Namun dia berhasil meyakinkan saya agar ikut walau tidak ada tanda akan berguna. Pada hari haknya saya ikut lomba lari 10 km. Lelah dan hampir paling belakang sampai garis akhir. Beristirahat untuk memulihkan rasa lelah, saya mengikuti acara penyerahan hadiah untuk pemenang lomba lari ini. Dan ada pengundian beberapa door prize. Nomor peserta saya disebutkan untuk door prize. Wah, senangnya. Ternyata benar, untung sesuai saran senior kami itu. Pengalaman ini mengajarkan untuk percaya dan menjalaninya walau tidak ada tanda-tanda. Tetap berusaha sebaik mungkin. Walau mungkin jatuh dalam berbagai pencobaan, tetap bahagia sebagai ujian akan iman yang menghasilkan ketekunan dan pada akhirnya memperoleh buah matang, sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Bagaimana dengan Anda? Marilah percaya kepada Allah tanpa perlu meminta tanda-tanda. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas segala hal yang kami alami. Semoga kami tetap bahagia dalam proses rencanamu tanpa perlu menuntut suatu tanda. Dan bila kami jatuh, ragu, tolonglah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.